Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Engkau yang besar ya Tuhan, Engkau yang mulia Yesus. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau, dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah yang kami sembah. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus. Kita deklarasikan Mazmur 91. Biar Mazmur 91 menjadi bagian saudara dan saya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online kita. Mari terus kita bangun mesbah Tuhan bersama keluarga di rumah-rumah.
Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk sepekan ini. Ibadah online Dewasa Muda dan Pasutri melalui Instagram diadakan setiap hari Sabtu di minggu kedua dan keempat pukul 18.30. Follow Instagram Dewasa Muda @dewasamuda Kamboja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu dan dapat diakses mulai pukul 6 pagi di channel YouTube Kids Kamboja Depok. Ibadah GC atau remaja diadakan setiap hari Minggu pada pukul 12 dengan Google Meet. Untuk informasi dapat hubungi nomor telepon yang ada di layar. Menara Doa Departemen Kul Rayon 9 diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 waktu pukul 19 sampai dengan 20 melalui Zoom Meeting, mengajak seluruh gembala Kul untuk ikut dalam doa. GBI Kamboja tetap setia melayani jemaat. Adapun pelayanannya sebagai berikut: pelayanan konseling, pelayanan doa, pelayanan pernikahan, pelayanan baptisan dan KKJ, dan pelayanan kedukaan. Untuk nomor telepon pelayanan di atas dapat Anda dapatkan di link deskripsi di bawah ini. Pastikan Anda tergabung dalam KUL, Community of Love, komunitas yang akan membuat kita terus terhubung, saling menguatkan, dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang ada di layar. Saudara tetap dapat memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur melalui bank transfer dengan nomor rekening BCA 8691550010 atas nama GBI Kamboja atau dengan memindai QR Code yang ada melalui e-wallet. GBI Kamboja Depok telah menyalurkan bantuan dompet peduli KUL pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Bantuan berupa paket kebutuhan pokok diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. GBI Kamboja Depok mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang setia menabur melalui dompet peduli KUL, sehingga banyak orang dapat dibantu di tengah pandemi ini. Untuk itu, mari terus peduli dengan sesama dengan menabur melalui dompet peduli KUL di nomor rekening Bank Permata 0701800532 atas nama GBI Jalan Kamboja. Demikian pengumuman sepekan ini. Sesaat lagi kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga dan video Voice of Pentecost. Selamat beribadah, selamat menikmati hadiratnya dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan, mari kita perkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik.
di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, maka dari itu generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini. Kita siapkan hati kita untuk beribadah, berjumpa dengan Sang Raja. Perjumpaan dengan Sang Raja mengubah seluruh kehidupan kita. Siapkan hati kita, lawatan Tuhan pasti terjadi bagi saudara dan saya. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau
dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu,
Ini yang menjadi doa kami. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kami ini hamba-Mu. Apapun yang kau rindukan, apapun yang kau inginkan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Mari kita berbahasa. Ini doa kami terasa. Kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Bawa kami Tuhan. Yesus, terjadilah kehendak-Mu di dalam bersama-sama katakan, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, kami untuk-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa bersyafaat. Mari angkat kedua tangan kita. Kita lepaskan berkat bagi Indonesia. Kami sepakat ya Tuhan Yesus, umat-Mu yang atasnya namanya disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Mu, lalu kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka Engkau mendengar dari sorga, mengampuni dosa kami serta memulihkan negeri kami. Damailah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Keselamatan, pertobatan, hujan awal dan hujan akhir, minyak, gandum, anggur tercurah atasmu Indonesia. COVID-19 diam dan tenanglah.
krisis ekonomi global, diam dan tenanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan Yesus, serta kabinet Indonesia Maju, jajaran dari pusat sampai daerah. Curahkan roh takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, tercurah atas pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan buat kota Depok. Kota Depok adalah pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan. Di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang Tuhan lakukan atas kota Depok. Bangsa-bangsa akan terkejut dan gemetar oleh karena kesejahteraan dan kebajikan yang Tuhan lakukan atas kota Depok. Diberkatilah kota Depok, wali kotanya dengan roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga sepakat berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Urapan kuasa-Mu, pengurapan-Mu dicurahkan ya Tuhan, perlindungan-Mu dicurahkan atas gembala pembina kami beserta dengan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala rayon kami, Pak Yongki Tovan Wijoyo beserta dengan keluarga. Urapan-Mu, perkenanan-Mu, kasih-Mu tercurah berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa untuk TDRP. Tuhan, Engkau pakai Tuhan wadah ini untuk mempersiapkan pasukan penuai di akhir zaman. Diberkati ya Tuhan perluasan TDRP di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami sepakat ya Tuhan berdoa untuk Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Keselamatan pertobatan tercurah atas Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia hebat, Dia dahsyat, Dia mulia, Dia perkasa. Sorakan haleluya. Kami mau memuji-muji, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Bersoraklah bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua tepuk tangan bersama-sama. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan tanah hati kita. Rindu dan lapar ditabur oleh firman Tuhan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Mari angkat tangan kita bersama. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me, King of all days. King of all this, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created.
I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Bermasaro sembah altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom Jemaat GBI Kamjo Depok, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlipat dalam kehidupan kami. Kau merawat kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Baik, shalom saudara sekalian, senang sekali boleh berjumpa dengan Anda dalam ibadah online. Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda. Di mana Anda berada, saya percaya sejahtera Tuhan bersama dengan Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya jangan jadi lemah, jangan jadi kendor semangat. Ada beda loh Bapak Ibu antara menonton ibadah sama beribadah. Jadi kalau beribadah berarti Bapak Ibu ada partisipasi aktif, interaktif, dalam arti kalau ada pujian penyembahan Bapak Ibu bernyanyi, bersenandung, angkat tangan, memuji Tuhan. Anda juga membuka Alkitab, mencatat, atau memperhatikan. Toh kalau sudah rekaman begini Anda bisa mundurkan kalau ada yang miss atau terhilang. Nah saudara saya Tuhan, saya nggak tahu ini sudah minggu keberapa, mungkin sekitar ke 30 sampai 32 sejak kita pertama kali online. Nah saya percaya bahwa hari-hari ini terus berjalan, kita melihat semua situasi yang ada, kita sedang ada di masa yang terakhir. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita lihat apa kata dari rasul-rasul di abad pertama terkait dengan sebuah peristiwa Tuhan akan datang kembali. Saya berdoa Bapak Ibu bersiap-siap. Apakah Anda sudah siap hari ini? Andai kata Tuhan datang pada saat ini, mari kita akan membuka hati kita melihat peta, timeline, sampai di mana sebetulnya posisi kita hari ini. Nah, saya mengajak kita membuka firman Tuhan sebentar, yang ada di 1 Petrus ke-5. Bersama saya ada Alkitab manual juga, Anda mungkin Alkitabnya ada di gadget dan Anda pakai gadgetnya untuk nonton, ya mungkin saya akan bacakan saja supaya lebih enak. Pertama Petrus 5, dari ayat yang ke-4 saja. Pertama Petrus 5 ayat ke-4, saya membaca ini sampai ayat yang ke-11, ada begitu banyak topik, setiap ayat adalah topik yang tersendiri. Tapi ini menarik sekali, Petrus adalah murid yang menjadi soko guru para rasul, dan dia menjadi orang yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan masuk dalam lingkaran 3 di sana. Dan inilah pesan beliau di abad yang pertama kepada kita sekalian, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ini khusus kepada orang-orang yang menggembalakan jemaat, kepada orang yang membina, mementoring, memuridkan, semua akan diberikan janji mahkota kemuliaan.
Dikatakan di sana adalah apabila Tuhan Yesus datang. Bayangkan di abad pertama Petrus sudah bilang seperti ini. Demikian jugalah kamu, ayat kelima, hai orang muda. Tiba-tiba dengan cepat Rasul Petrus beralih kepada orang muda. Anak muda hari ini Anda adalah orang-orang yang berpeluang untuk bisa beribadah offline karena pemerintah tidak mengizinkan tidak merekomendasikan untuk yang di atas 60 dan di bawah 12-15 untuk di rumah saja, tapi yang ada di orang-orang muda yang ada di usia menengah punya berpeluang bisa beribadah apabila diizinkan. Nah, tunduk kepada orang yang tua. Pesan penundukan diri. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Pada saat merendahkan diri seorang pada yang lain, kita mengerti bahwa hari-hari ini masalah utama adalah munculnya saling tuduh, saling fitnah di banyak hal. Tidak ada penundukan penghormatan kepada satu dengan yang lainnya. Rasul Petrus memberikan sebuah warning. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ide karakter ilahi, kingdom karakter tentang rendah hati muncul kembali. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ternyata promosi nggak setiap waktu Bapak Ibu. Kita berkata ada waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Timeline, serahkan segala khawatirmu kepadanya, cocok pada masa pandemi ini. Serahkan semua khawatir masa depan, keuangan Anda yang bertanya kapan saya bisa sekolah lagi Pak. Sebab Ia memelihara kamu, bukan manusia yang pelihara Anda dan saya, Tuhan yang pelihara kita. Sadar dan berjaga-jaga, lawanlah si iblis, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang bisa ditelan, ada orang yang tidak bisa ditelan. Ada orang yang bisa ditelan oleh iblis, ada yang tidak bisa. Golongan mana kita ada hari ini? Hati-hati, lawan kita si iblis sedang berkeliling sama seperti singa yang mengaum, mencari, memeriksa, mendata, menguak siapa yang bisa ditelan. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita ada di masa yang sama hari-hari ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan 1 melengkapi, 2 meneguhkan, 3 menguatkan, dan 4 mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saya nggak tahu Anda menderita dalam masa pandemi ini. Ekonomi juga menderita, kesehatan, tapi Allah berkata, Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Yuk Bapak Ibu, bersama kita ada flip chart nih, lebih gampang melihatnya. Kita buat sebuah timeline sebentar. Sampai di mana kita itu ada. Untuk membuat sebuah timeline sampai di mana kita berada supaya kita bisa berjaga-jaga, karena kata-kata berjaga-jaga itu sudah ada sejak abad pertama, menjadi kata yang terus mendampingi kita dari abad berabad sampai hari ini dekat dengan kita. Kita akan membuka sebentar firman Tuhan dalam Matius yang ke-24. Matius ke-24, ini ucapan Tuhan Yesus, khotbah tentang akhir zaman dan Tuhan sendiri yang menyatakannya tentu saja valid sekali. Jadi kita akan membuka sebentar kitab Matius ke-24 dan kita akan mulai pada ayat yang keempat sampai yang ke-7. Kita lihat daftarnya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Nomor 1 yang terjadi pada masa ke depan adanya penyesatan. Melalui siapa? Mesias palsu. Nomor 1 penyesatan. Sudah terjadi? Makin kesini Anda melihat frekuensinya semakin bertambah. Sudah di zaman dulu sudah ada, makin kesini makin bertambah. Dikatakan adalah mereka menyesatkan banyak orang. Nomor 2 dikatakan ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang. Nomor 2 mendengar yang namanya perang. Perang tentu saja ada derunya, Bapak Ibu, ada derunya. Jadi dikatakan di sana ada deru perang. Deru perang itu apa ya? Berita situasi terjadinya perang, tapi ada kabar-kabar soal perang. Jadi ada deru, ada kabarnya. Kalau bicara soal kabar, Anda bisa menangkap sebuah cerita
Anda coba pikir sebentar, kalau kabarnya menyebar, sudah pasti bentuknya ada masalah teknologi masuk ke sana. Televisi, mass media, media massa, medsos, semua bisa menceritakan soal yang namanya kabar soal perang. Berikutnya, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Kalau Anda mendengar dulu perang, belum kesudahannya. Ayat berikutnya, kenapa perangnya? Sebab bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ternyata perang itu adalah antara bangsa dan kerajaan. Apa bedanya kerajaan sama bangsa? Di muka bumi ini, seluruh dunia ini menurut tradisi Yahudi itu dibagi menjadi 70 bangsa. Bukan 246 negara. Saya nggak tahu sudah berapa banyak yang ada sekarang, karena sudah ada beberapa yang pecah membuat negara baru. Cekoslovakia sudah menjadi Sekos dan Slovakia. Tetapi kata bangsa dan kerajaan itu beda. Contoh, Indonesia, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Papua, kalau kita sebut menjadi satu rumpun, satu etnos. Korea Utara, Korea Selatan, China, Jepang, itu satu etnis, satu etnos, satu rumpun. Argentina, Paraguay, Uruguay, Meksiko, itu bukan 4 negara, itu adalah satu rumpun, satu etnis, satu suku. Nah, kalau dijumlahkan semua, seluruh dunia akan ada 70 bangsa. Jadi kalau Korea Utara lawan Korea Selatan, Bapak Ibu, itu bangsa bangkit melawan bangsa. Tapi kalau Amerika perang sama Irak, itu kerajaan lawan kerajaan. Nomor 2 adalah perang. 3. Firman berkata, ada kelaparan. Kelaparan bicara mengenai resesi belum berat Bapak Ibu. Tambah lagi yang namanya krisis, ada depresi ekonomi, yang namanya masalah ekonomi. Ekonomi mulai tumbang ekonominya. Nah, berikutnya kalau Anda melihat, yang keempat dikatakan ada gempa bumi, dan kitab Lukas yang setara dengan kitab sinopsis ini dikatakan ada wabah sampar di berbagai tempat. Ada bencana alam. 5 ditambahkan ada yang namanya wabah sampar di berbagai macam tempat. Pertanyaannya, ini terjadi atau tidak? Jawabannya adalah yes, terjadi. Kalau Anda melihat kisah ini adalah ayat 4 sampai ke 7. Hati-hati, kita ayat 8. Lihat ayat 8. Saya pasang di sini ayat 8-nya. Akan tetapi semuanya ini, lihat sini, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti kalau Anda sudah melihat ini belum kesudahannya, harus ada zaman baru. Nah, berarti kotak kedua ini saya sebut dengan nama adalah zaman baru atau New Age. Nah, kata zaman baru ini akan berjalan dari ayat 9 sampai ayat 14. Jadi pertanyaannya, kalau Anda mengalami ini semua dan melihat ini semua, itu semuanya belum tiba pada kesudahannya. Tapi itu adalah penanda akan terjadinya sebuah yang namanya zaman baru. Yuk kita lihat isi dari zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu dibunuh, dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Kamu bicara mengenai orang Yahudi dan percaya Tuhan Yesus. Ini bicara mengenai kekristenan. Jadi kalau sudah percaya Tuhan Yesus, yang namanya bangsa, suku, agama, kultur semua di bawah. Nomor 1 adalah Kristus. Jadi adalah kekristenan, itulah ada pengikut Kristus. Di sana dikatakan akan ada tekanan. Terjadi? Yes. Anda bisa lihat di negara-negara Timur Tengah bagaimana Kristen ditekan. Anda bisa melihat negara-negara dengan komunisme di sana ditekan habis-habisan. Oke. Dikatakan di sana kekristenan yang percaya Tuhan Yesus mendapat tekanan. Yang kedua dikatakan adalah banyak orang akan murtad. Kata murtad itu berarti tadinya adalah di dalam. Dia beralih, dia murtad. Teruskan. Berikutnya dikatakan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Kata saling, Bapak Ibu, itu bicara mengenai dua sisi, dua pihak, saling. Anda lihat hari ini, dengan teknologi yang ada, bagaimana orang percaya
Tuhan Yesus yang katanya anak Tuhan, kelihatannya harus banyak belajar karakter karena mereka mulai saling. Terjadi saling menyerahkan, membongkar, memfitnah, buat hoax segala macam. Saling. Membenci. Bapak Ibu, yang unik adalah hari-hari ini, di tengah kita nggak kenal orang, kita bisa tanda kutip membenci orang tanpa pernah kenal orangnya. Hanya karena statement yang kita nggak pernah tahu jari siapa yang menulis, namanya benar apa tidak, salah apa tidak, yang terjadi adalah orang bisa saling membenci hanya karena ada sebuah tulisan yang tidak pernah saling ketemu. Nggak masuk akal ya Bapak Ibu, tapi terjadi. Alkitab berkata dengan jelas bahwa saling menyerahkan, saling membenci. 11, banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu. Yang unik adalah kalau di sini ada Mesias palsu, di sini nabi palsu. Nabi palsu ada dua macam Bapak Ibu. Satu adalah nabi palsu itu yang memang nabi, memang betul nabi, tetapi endingnya berubah menjadi palsu. Itu nabi palsu. Tetapi ada juga yang dia itu bukan nabi, tapi berlaku seolah-olah seakan-akan menyaru, meniru sebagai nabi. Teruskan dikatakan, dan karena makin bertambah kedurhakaan, berarti akan muncul yang namanya durhaka. Durhaka berarti tidak melihat kepada penghormatan, tidak melihat kepada sebuah ketetapan, melawan sebuah keteraturan. Durhaka berarti tidak melihat yang namanya budaya, etika. Semua dilanggar. Sudah melihat hari-hari ini? Oke, teruskan. Dan akibatnya adalah kasih menjadi dingin. Nah, ini kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Bapak Ibu, saya nggak tahu kondisi hari ini membuat mungkin engkau menjadi dingin. Suam-suam. Kenyamanan dalam beribadah online ada positif, ada negatifnya. Saya harus mendorong, memotivasi Bapak Ibu supaya terus mengerti bahwa ini adalah sebuah ibadah kita bisa dekat sama Tuhan. Gunakan semua teknologi untuk dekat sama Tuhan. Teruskan dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi ada banyak orang benar yang bertahan hati itu. Bertahan sekali. Tetapi yang terbaik dari ini semua, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Jadi bukan cuma Injil berita saja, ada kesaksiannya bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Tiba kesudahannya. Jadi ini Bapak Ibu, Anda bisa menggunakan ini sampai 9, sampai 10, sampai 11 contoh yang ada di Alkitab. Anda bisa pecah lebih kecil lagi. Saya hanya mengambil garis besarnya saja. Dari sini dikatakan baru tiba kesudahannya. Setelah itu mulai ayat ke-15. Sampai selesai. Berarti ada sebuah garis di sini cerita soal kesudahan. Dan itu dimulai nanti di ayat ke-15. Ini Matius 47, 9, 14, 15 sampai selesai. Ini kisah ini ke sana. Itulah yang namanya tiba kesudahannya. Ayat 15, muncullah pembinasa keji. Jadi mulai muncul peristiwa-peristiwa yang namanya Antichrist. Nah, peristiwa ini juga akan Anda lihat di Wahyu 6. Kalau Anda melihat Wahyu 6, Anda bisa membuka Alkitab Anda di Wahyu yang ke-6. Anda bisa melihat di sana munculnya yang namanya kuda-kuda. Nah, masalah utama kuda-kuda di sana adalah yang namanya putih, kemudian merah, kemudian hitam, kemudian adalah hijau pucat. Hijau pucat, orang bilang hijau kuning. Terserah saja mau pakai apa. Pale green, hijau pucat. Kalau Anda melihat dengan jelas di sini, yang ini mirip sama ini. Yang ini mirip sama ini. Yang ini mirip dengan yang ini. Yang ini mirip yang ini.
Makanya ada kemungkinan seringkali orang menyamakan ini atau tertukar karena memang sama. Pertanyaannya adalah dengan mudah, teknis saja, kita di mana sekarang? Sudah berasa Anda kalau buka YouTube sekarang isinya khotbah semua? Ya, Anda sampai bingung mau pendeta siapa, ada semua Bapak Ibu. Pelajaran apa, ada semua. Kita sedang menapak di sini. Dan sebentar lagi kita akan masuk satu langkah ke sana. Peristiwa ini kenapa sih kasih garis-garis begini? Supaya kita mengerti kelak ada sebuah peristiwa yang akan memisahkan kita di sini dengan peristiwa itu. Nah, itu yang orang sering berkata mengenai sebuah janji kepada gereja, yaitu adalah bicara mengenai sebuah bertemunya kita dengan Tuhan di udara. Nah, Anda bertanya, Pak, oke, saya sudah ngerti nih Pak, garis-garis ini. Pertanyaannya, sekarang saya pengen tahu posisinya berjaga-jaga sampai di mana. Sudah siap Bapak Ibu? Yuk teruskan. Wahyu 13, 16, 17 berkata bahwa orang tidak bisa membeli menjual segala hal. Pelan-pelan ya Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah data. Yuk kita lihat. Anda manusia? Iya, saya juga manusia Bapak Ibu. Apa yang kau butuhkan dalam hidup manusia? Anda butuh ID. Identification. Bentuknya apa Pak? KTP bro. Gitu. KTP zaman saya dipasukan gampang, kertas dilaminating Bapak Ibu. Bahkan KTP sebetulnya zaman dulu, zaman rejim terdahulu ya. Pada waktu-waktu mungkin sekitar tahun 80-an, 90, kalau Anda menjadi seorang lurah saja, Anda bisa menerbitkan sendiri untuk orang yang entah di mana. Ya kenapa? Karena cuma kertas, ditambah dengan foto sendiri. Kemudian dikasih cap, ada sidik jarinya di sana. Berapa sidik jari? Kadang 1, kadang juga 3, terserah, banyak itu. Dan ini kan menyulitkan. Sering kalau dibuat yang namanya pilkada, pilpres, sulit. Dibuatlah iKTP. Pernah mendengar ya kata-kata iKTP jangan sering-sering fotokopi. Karena apa? Ada I-nya dalamnya. Ada sebuah alat. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sudah begitu banyak memasukkan kata chip dalam kehidupan ini. Tapi ayolah kita akan menggunakan kata baru sekarang yang lebih luas. Karena ada orang berkata, itu chip AI, Artificial Intelligence. Ini adalah manusia. Kalau itu adalah sebuah barang atau produk. Barang atau produk. Pertanyaannya menggunakan apa kalau barang itu? Nomor 1 adalah nomor. Lihat, kalau Anda lihat kamera di tempat ini, Anda lihat barang Anda dikasih nomor. Nomor itu adalah identifikasi atas sebuah barang. Tapi kalau lama-lama pakai nomor, repotnya adalah kebanyakan barang di supermarket pakainya barcode. Yang bentuknya begini. Begini, barcode. Nah, barcode. Lama-lama pakai barcode terus sulit. Anda kalau lihat ke supermarket pakai EDI, Electronic Data Interchange. Nah, itu pakai barcode. Di-scan. Lama-lama menggunakan yang namanya chip. Dan ini digunakan di banyak kantor di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia sudah menggunakan pola-pola seperti ini. Nah, berikutnya, kalau Anda punya komputer ya tentu saja kalau sekarang ya plusnya internet. Kalau dulu komputer ya cuma sebagai media, sekarang semuanya adalah Internet of Things, revolusi industrinya sudah keempat. Anda pakai apa sih? Pakai PC, atau PC itu di rumah tuh, yang gede, yang tabungnya besar itu, yang berat, yang kalau bawa perlu 2 orang, oke. Pakai PC tiap hari capek nggak? Yes, capek sekali. Biar keren pakai apa? Lebih bonafit, pakai notebook. Sampai sekarang masih ada ini, notebook masih ada. Notebook. Tapi masalahnya kalau pakai notebook, Anda nggak bisa bawa-bawa. Repot tinggal di mobil, nanti mobilnya dirampok. Ya toh. Gunakan apa? PDA. Ini zaman itu namanya O2. Kalau Anda pernah dengar O2, berarti Anda usianya mungkin sudah tidak muda lagi. Palm. O2. Pakai PDA berat.
lama-lama pindah dari ke BlackBerry segala macam ya. Pindah lagi ke smartphone. Smartphone. Nah, saya percaya semua pakai ini, smartphone. Jadi dengan satu genggam semua hidup Anda di sana. Masalah utama Anda pakai smartphone, Anda bisa ketinggalan smartphone. Ada yang bawa 3, bawa 2, susah smartphone-nya, udah gitu baterainya ngedrop lagi, Anda bawa segala macam, repot sekali. Sekarang gunakan adalah wearable computer, yaitu adalah yang ada di jam tangan Anda. Namanya adalah wearable computer. Anda kalau pakai jam tangan, yang sekarang juga smartwatch, ada WA masuk, Telegram masuk, notification masuk, semua ada di jam tangan Anda. Jadi Anda bisa lihat, Anda lari di sana, bisa tahu berapa langkah segala macam buat kesehatan, jam ini dipakai lebih hebat lagi. Wearable computer. Di beberapa tempat menggunakan kacamata yang bisa untuk merekam, untuk ada kameranya, bisa melihat semua kemampuannya menggunakan wearable computer. Nah, pakai apa wearable computer supaya berjalan? Yaitu adalah, kita lihat yang namanya RFID. Nah, kesanalah semua ini bermuara. Semuanya bermuara ke sana. Oke, teruskan. Anda punya apa? Uang. Uang ya. Kalau Anda punya uang, Anda pasti pakai bank. Ya karena bank itu ya tempat uang ada gitu. Uang ada apa saja? Pertama, uang tunai atau uang kartal. Saya nggak tahu Anda tahu bahasa ini kartal. Yang kedua, uang giral. Anda bisa punya yang namanya debit kartu kredit, debit, ATM, itu giral. Bentuknya bisa giro, bisa namanya cek, segala macam. Dan yang ketiga adalah e-money. Pak, uang tunai masih ada? Ada, tapi lama-lama habis. Dan kalian kalau terima uang tunai, Anda semprot pakai alkohol 4 kali. Mau pegang serem, kenapa? Sumber dari virus katanya. Penggunaannya makin kecil. Anda sekarang punya uang giral, debit, segala macam, ATM Anda sekarang sudah pindah ke smartphone. E-money Anda pindahnya ke smartphone. Uang digital, Dana, OVO, GoPay, semua di sini. Dan inilah garisnya. Semua lari kalau ke smartphone. Indonesia mayoritas ada di sini. Kalau Indonesia, Bapak Ibu dari ujung dari Aceh sampai ke Papua, mungkin masih ada yang di sini. Nih, di sini, masih di sini Bapak Ibu. Nih, masih di sini. Masih di sini. Kalau kota besar, di sini garisnya. Asia maju ada di sini. Dan ini garisnya. Ke depan Bapak Ibu, ini sudah menyatu semua ya. Ini jalan terus akan nanti habis. Ini menyatu ke sana. Ini pindah ke sana. Dari sini pindah ke sini. Semua nyatu di sini. Dan tinggal satu langkah lagi Bapak Ibu adalah implantable computer. Implantable computer. Kalau sudah begini Bapak Ibu, semuanya data diambil. Apa sih yang harus kita berjaga-jaga hari-hari ini? Orang mengambil data, algoritmanya. Anda berasa nggak kalau Anda punya bayi, tiba-tiba Anda buka komputer, Anda punya medsos, kok ada iklan masuk soal popok bayi atau susu. Kemanapun Anda pergi, teman Anda siapa, semua diambil datanya. Data ini adalah ekonomi masa depan. Yang menarik adalah dengan data diambil ini semua, disimpan dalam bentuk AI yang mengambil data Anda. Termasuk Anda suka ke gereja, Anda menonton apa, jarimu nontonnya film Indonesia jadul terus, ketahuan, kelahiran tahun 70 kan gitu. Nontonnya Korea drama, ini orangnya melankolis, ketahuan semua dipeta. Sampai satu hari Bapak Ibu, yang dipeta bukan cuma data kehidupan, data transaksi, data jiwa Anda akan direkam, termasuk bagaimana caranya engkau mencari Tuhan. Gerejamu di mana? Anda sukanya bagaimana, membaca Alkitabnya bagaimana, bahkan satu hari kalau engkau terpuruk, engkau jatuh, engkau dalam kondisi yang stres dalam hidup Anda disentuh oleh Tuhan, Anda pengen kembali sama Tuhan, siapa yang engkau hubungi, komunitasmu di mana, gerejamu di mana, sedang apa engkau di sana, semua dipetakan.
Apa tugas artinya? Bahwa itu akan diambil sampai tingkat di mana engkau mau kembali sama Tuhan, mencari Tuhan pun sudah terdeteksi. Apakah ini berbahaya? Saya harus angkat tangan sebentar, karena kita sedang menjalani ini semua. Berjaga-jaga. Apa artinya? Masukkan dalam hidup Anda dan saya sebuah pemikiran bahwa kita harus selesaikan tugas amanat agung. Amanat agung itu adalah esensi. Apa sih esensi, Pak? Tujuan diadakannya semua benda. Sendok buat lempar orang bisa, Bapak Ibu. Sendok buat gali tembok, buat bikin terowongan kabur dari penjara bisa. Tapi esensi sendok itu untuk menyuap makanan. Apa esensi dari kursi? Kursi dipakai untuk pembatas bisa. Pembatas gawang buat main bola bisa. Kursi dipakai buat manjat ya bisa. Tapi esensi kursi adalah untuk duduk. Esensi adalah tujuan diadakannya sebuah benda atau sesuatu. Bapak Ibu, esensi dari kekristenan di akhir ini, Tuhan berkata, pesan yang terakhir adalah engkau harus pergi, memuridkan semua bangsa, semua etnis yang kau temui. Dan liturgi membaptis, mengajar mereka. 3 dilakukan ini semua, janji Tuhan disertai sampai kepada akhir zaman. Nah, dari kisah ini kita akan melihat sebuah anugerah besar yang Tuhan buka dalam kehidupan kita, berjaga-jaga, karena itu terus berjalan sampai di sana, dan waktu tibanya akan berakhir. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menangkap ini semua, membuka hati kita, berjaga-jaga, sadar, karena iblis sedang mencari engkau untuk ditelan. Saya berdoa, engkau orang yang gak bisa ditelan oleh iblis, tapi menyelesaikan tugas pada zaman engkau dan saya hidup. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati berlimpah-limpah umat-Mu yang memirsa rekaman ini, baik secara live ataupun rekaman ke depan untuk mereka membuka, hamba percaya Roh Kudus bicara sama kami senantiasa. Kuatkan langkah kami supaya tidak lemah, karena kami mengerti kami sedang berjaga-jaga untuk menyelesaikan tugas Tuhan dan perintah Tuhan menuju waktu akhir. Dan biarlah kami tidak terlena dan tidak bisa ditelan oleh kuasa gelap. Roh Kudus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka tangan, fokus hati kepada Tuhan, biar berkat Tuhan boleh limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun kau buat dengan kedua telapak tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersoraklah bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua tepuk tangan bersama-sama. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah